Assalamualaikum dan halo pemirsa, senang sekali kali ini saya Dewi Sartika menemani pemirsa di rumah dimanapun Anda berada ya, dalam program tentunya Komisi Khusus Islami edisi spesial hari Jumat ya. Dan tentunya syukron alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bernapas sehingga kita bisa beraktivitas sehari-harinya. Dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pemirsa di rumah, seperti biasa untuk Komisi Khusus Islami kita mengangkat tema dan sedikit saya sounding dulu. Tema kita hari ini adalah amalan doa dimudahkan segala urusan. Kita akan membahas lebih lanjut tentang amalan doa, apa saja amalan itu. Namun sebelum itu kita sapa dulu narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Dari Mubalik FKMPM Kota Parepare ada Ustaz Muhammad Yusuf SPD MPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. hari ini Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, Syukur sehat, Masya Allah. alhamdulillah. Oke ya. Tanpa berlama-lama pemirsa di rumah, kami persilahkan untuk Ustaz. Amalan doa dimudahkan segala urusan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala ala rasulillah ma ba'd. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa TV Peduli yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan solusi dari permasalahan yang mungkin. Amin. Pada hari ini, pada saat ini, pada momentum kali ini diberikan atau diuji cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV Peduli yang mudah-mudahan dihormati dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara satu tema yang menarik. Ya. Dan ini mungkin ada di antara kita yang kebetulan pada saat ini punya masalah, Betul. punya ujian, apapun jenis ujian yang kita rasakan, yang kita hadapi. Namun satu hal yang pasti bahwa sepanjang hidup kita, sepanjang kita mendiami dunia ini, maka sepanjang itu pula kita akan dihadapi dengan masalah. Masalah sebenarnya bukanlah pada masalah itu, tapi bagaimana kita memandang masalah itu. Ini kedengarannya agak filosofi, Bu. Iya. Ya. Masalah sebenarnya bukanlah pada masalah itu, karena setiap orang punya masalah. Betul. Dengan mungkin level tingkat yang beda-beda. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana kita menyikapi masalah itu. Bagaimana respon kita menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Itu yang jadi masalah. Bagaimana kita mencari solusi dan menyelesaikan masalah itu. Itulah sesungguhnya masalahnya. Karena kalau orang berpikir tidak memiliki masalah, tidak mempunyai masalah, tidak bisa. Karena hidup adalah masalah. Itu kata pepatah oleh orang-orang bijak. Iya. Artinya apa? Kalau Anda ingin tidak punya masalah, maka harus tidak berada dalam dunia ini. Iya. Ya. Nggak usah hidup. Nggak usah hidup. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi masalah itu? Itu menjadi tantangan terbesar. Betul. Dan respon manusia terhadap masalah itu beda-beda. Ada yang responnya cepat, ada yang lambat, ada juga yang bahkan menghindari masalah itu. Nah, itulah yang akan kita coba kaji pada kesempatan kali ini. Saya akan mulai dalam sebuah kisah dan nanti akan berkaitan dengan amalan doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki masjid Nabawi. Kemudian beliau menemukan ada seorang sahabat bernama Abu Umamah duduk di pojok belakang masjid, termenung, tampak raut wajahnya begitu pucat, galau, resah. Maka Rasulullah mendekati dan bertanya, "Wahai Abu Umamah,
kenapa wajahmu begitu pucat? Ya, kalau bahasa Bugisnya, what's wrong? Oh, bahasa Bugis. Ada apa? Iya. Ya. Kenapa kamu begitu pucat? Ada masalah apa yang kamu hadapi? Dan kenapa di pagi ini kamu tidak keluar mencari rezeki Allah? Ya. Ah, apa jawaban Abu Umamah? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, hazanun lazimatni wa duyud. Wahai Rasulullah, saya punya masalah yang membuat saya resah, gelisah saat ini, yaitu permasalahan duyun. Apa itu duyun? Utang piutang. Oh. Jadi dalam kisah ini, sahabat Abu Umamah ini, dia sudah sangat gelisah karena utang, tempo pembayaran sudah semakin dekat, sedangkan dana atau uang yang dipakai untuk membayar belum cukup. Ya mohon maaf, ada mungkin di antara kita yang dalam kondisi seperti ini, maka tidak ada salahnya kita cermati, ya, amalkan doa yang Rasulullah ajarkan nanti. Kemudian Rasulullah merespon dengan mengatakan, afala u'allimuka kalaman. Wahai Ibu Mama, mau tidak saya ajarkan satu doa, amalan doa? Idza qultahu, kalau kamu baca doa itu, kamu amalkan doa itu, azaballahu hammak, Allah akan menghilangkan rasa resah, galaumu, kira-kira kalau bahasa anak sekarang. Ya, wa qada anka dainik, dan Allah akan memberikan solusi dari permasalahan utang piutang yang kamu hadapi. Apa responnya Mama? Ya Rasulullah, saya sangat senang sekali jika sekiranya Anda mau mengajarkan saya doa itu. Maka Rasulullah mengatakan, kul liyasbahta wa amsaik, wahai Ibu Mama, amalkan doa ini di pagi hari dan di sore hari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni, wa a'udzubika minal ajzi wal kasli, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Nah, inilah doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Umamah. Nah, singkatnya, Abu Umamah mengamalkan doa ini. Pulang, kemudian dia praktekkan, dia hayati, dia amalkan doa ini, bersungguh-sungguh memohon solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkatnya, beberapa hari kemudian Abu Umamah mendatangi Rasulullah. Dan dia berkata, "Fa fa'altu dzalik." Ya Rasulullah, saya sudah amalkan doa itu. Fa dhahaballahu hammi, dan Allah akhirnya menghilangkan rasa gelisah, resah, ya, yang saya hadapi saat ini. Wa qada anidaini, dan Allah akhirnya memberikan solusi sehingga utang saya lunas. Apa pelajaran yang kita bisa petik, pemirsa sekarang, dari kisah singkat ini? Membuktikan bahwa dalam kondisi tertentu, ya mungkin kita boleh mengedepankan logika, kemampuan kita, pengetahuan kita, keahlian kita. Oh, saya hebat, saya punya pengetahuan, saya bisa menyelesaikan masalah apapun, satu kondisi. Tapi kita bisa pahami juga bahwa dalam kondisi tertentu ada kalanya otak kita itu buntu, mentok, stagnan. Betul. Ya, kehebatan kita akhirnya pudar, skill kita sedikit demi sedikit pudar, menurun. Kenapa? Karena ada momen memang kita stuck di situ. Nah, disitulah ada kekuatan yang harus kita minta tolong. Itu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kisah ini mengajarkan kepada kita ada doa yang ternyata doa ini diamalkan oleh Abu Umamah, sahabat, dan akhirnya setelah mengamalkan doa itu, permasalahan yang dihadapi, permasalahan utang piutang, itu bisa diselesaikan. Pertanyaannya mungkin adalah, kok bisa? Hanya dengan mengamalkan doa itu, membaca doa itu, beberapa hari kemudian permasalahan yang dihadapi oleh Abu Umamah bisa terselesaikan. Maka mari kita pahami apa makna, apa inti dari doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Umamah, sehingga itu bisa menjadi wasilah, ya, permasalahan yang dihadapi akhirnya bisa diselesaikan.
Mungkin para pemirsa TV Peduli sekalian, ada di antara kita mungkin yang pernah mengalami kondisi seperti itu, atau mungkin bukan masalah utang piutang yang sedang kita hadapi, tapi mungkin mau maaf ada masalah dengan keluarga, dengan anak, tetangga, dengan pekerjaan, atau apapun masalah itu, maka tidak ada salahnya mulai saat ini boleh kita coba-coba praktekkan, kita amalkan doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya sebenarnya, hanya melewati sahabat Abu Muhammad dalam kisah ini. Ya, pada sesi berikutnya mungkin kita akan kupas lebih dalam apa makna satu persatu dari doa tadi ini, sehingga insya Allah permasalahan yang kita hadapi akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengantar itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz untuk pengantarnya ya. Jadi pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, sayang sekali kalau ini sampai Anda lewatkan ya. Karena permasalahan utang piutang itu umum. Iya. Di mana-mana juga ada ya. Seperti halnya saya juga mungkin, kita di rumah mungkin juga ada masalah. Nah, ini kesempatan kita untuk memetik hikmah dari apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz Yusuf nanti ya. Namun sebelum itu kita tahan dulu pemirsa, kita lewatkan dulu yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika. Saya Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id, atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Komisi Khusus Islami. Tadi kita sudah bahas tentang amalan doa yang dimudahkan segala urusan. Itu tadi ada amalan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Umamah ketika Abu Umamah menghadapi satu persoalan. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang doa ini ya. Jadi Anda jangan kemana-mana. Waktu dan tempat silakan Ustadz, kita kupas tentang doa ini. Baik para pemirsa TV Peduli, kita lanjut. Kita akan coba pahami secara mendalam makna dari doa yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat Abu Umamah. Karena memahami bacaan, terutama doa-doa itu sangat penting. Betul. Supaya bisa betul-betul bisa terkonsentrasi ketika baca doa itu, meresapi maknanya, sehingga betul-betul bisa lebih powerful ya kira-kira
antara apa yang kita minta dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Baik, kita awali dengan membaca dulu apa doanya. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu, a'udzubika, jauhkanlah aku minal hammi wal hazni, dari satu, perasaan selalu merasa susah. Wal hazni, perasaan sedih. Nah, jadi di awal doa yang diajarkan Rasulullah ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita umatnya memohon kepada Allah untuk meminta pertama dijauhkan dari perasaan selalu merasa susah. Sedikit-sedikit susah. Betul. Sedikit-sedikit Gelisah. sulit. Ya. Bayangkan kalau misalnya dalam keseharian kita dengan problematika sekarang yang begitu kompleks hampir semua lini kehidupan, ya, kemudian dibayang-bayangi lagi dengan perasaan sulit, susah, apalagi ada sifat makurasarah, tidak mau ambil ambil pusing. Nah ini, apakah ada kejadian seperti itu? Banyak, saya pikir banyak orang yang selalu dibayang-bayangi dengan perasaan susah, sehingga mohon maaf pada kesempatan tertentu mungkin datanglah peluang, ada orang yang menawarkan kesempatan, peluang kepada kita, tapi karena selalu merasa berat kayaknya itu, susah, dia boleh, saya tidak bisa, ya, tidak usah. Akhirnya kita menolak karena merasa bahwa tidak bisa. Padahal ada pepatah mengatakan dalam bahasa Bugis lagi, you will never know if you never try. Ya, artinya kamu tidak akan pernah tahu kalau tidak pernah mencoba. Betul. Cobalah dulu. Toh ternyata pada akhirnya hasilnya paling tidak bagus, tidak memuaskan dan sebagainya, itu akan menjadi pelajaran. Namun kalau kita tidak pernah mencoba, tidak ada ukuran. Apa yang mau dilihat? Betul. Apa yang mau dievaluasi? Nah, makanya satu doa yang harus kita minta kepada Allah, dijauhkan dari perasaan selalu merasa susah. Yang kedua, al-hazan, perasaan sedih. Ya, ini juga, mohon maaf, sedih di sinilah sedih yang mendalam. Dan pastinya setiap orang pernah diuji dengan kesedihan. Ada mungkin di antara kita yang begitu cinta kepada apakah hartanya, ya, orang tuanya, pasangan, anak dan sebagainya. Kemudian bertahun-tahun kita jaga dan sebagainya, tiba-tiba raib. Ya, orang yang sangat kita cintai meninggal dan sebagainya, itu pasti meninggalkan luka yang sangat mendalam. Apakah itu salah? Tidak. Karena itu dah naluriah. Yang jadi masalah adalah iblis akan datang, syaitan akan datang selalu menggoda kita untuk selalu merasa sedih terus, sehingga apa yang terjadi, kita nggak bisa move on, selalu merasa sedih. Ya, akhirnya tidak bisa berkreasi, tidak bisa lanjut, ya, aktivitas kita akan mentok. Karena kesedihan itu. Apakah ada orang seperti itu? Banyak, saya pikir kejadian itu. Ya, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang harus, mohon maaf, ya, mengakhiri hidupnya karena kesedihan yang begitu mendalam. Lagi-lagi doa ini mengajarkan kepada kita dijauhkan dari perasaan sedih yang begitu mendalam. Sedih boleh, naluriah. Bahkan ketika anak-anak Nabi meninggal, Rasulullah juga menangis. Ya, tapi tidak menjadikan kesedihan itu larut. Sehingga mentok, tidak ada kreativitas, tidak ada kegiatan, ya, hidup ini tidak lanjut lagi. Itu. Kemudian lanjutan doanya, wa'udzubika minal ajzi wal kasli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ajzi. Apa itu al-ajzi? Artinya lemah. Ya. Wal kasli, dan malas. Nah, jadi lanjutan doa ini, ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita memohon kepada Allah dijauhkan dari sifat lemah. Lemah maksudnya apa di sini, para pemirsa sekalian? Bukan hanya lemah secara fisik semata, tapi yang tidak kalah penting adalah lemah secara moral dan spiritual. Boleh kita lihat banyak orang yang fisiknya kuat, apalagi sekarang banyak gym, ya, fasilitas olahraga,
banyak minuman suplemen yang membuat kita bisa sehat secara fisik, ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa menjamin juga sehat secara spiritual, secara mental? Ya, ini menjadi tantangan. Apalagi generasi sekarang, mohon maaf, ujiannya semakin berat. Mentalitasnya sekarang yang sangat diuji oleh generasi sekarang. Begitu banyak fasilitas yang serba instan, yang dimudahkan, sehingga apa yang terjadi ketika fasilitas itu sudah tidak ada, mereka cenderung untuk give up, menyerah, ya, tidak bisa berbuat apa-apa, ya, sedikit-sedikit healing. Kenapa ada masalah? Hanya masalah sepele sebenarnya, tapi karena sudah tidak terbiasa dengan suka, duka, tantangan dan sebagainya, sehingga merasa bahwa saya tidak bisa, saya butuh healing, butuh penyegaran dan sebagainya. Ini menjadi PR, ya. Nah, beda mungkin di zaman kita dulu, orang tua kita dulu ditempa dengan begitu banyak cobaan, ya, kerasnya kehidupan di zaman dulu, sehingga bisa survive sampai sekarang. Nah, generasi sekarang, ya, karena memang kondisinya sekarang zamannya mereka serba dimanjakan, ya, mana ada dulu namanya food, ya kan, delivery, Iya sih. ya, mana ada. Sekarang Anda kalau misalnya mau makan, nggak bisa masak, tinggal order kan. Sangat dimanjakan kita. Orang tua kita dulu bagaimana susahnya, mereka harus ke sawah, bahkan mencari ikan di sawah, ya, di sungai dan sebagainya. Ya, tapi kondisi itulah membuat mereka bisa kuat sampai sekarang. Tangguh, betul. Nah, beda dengan generasi sekarang. Karena memang kondisi mereka itu sangat dimanjakan dengan fasilitas. Eranya seperti itu. Makanya doa ini sangat penting kita amalkan, memohon, ya, terutama kepada anak kita, ya Allah, berikanlah mereka kekuatan spiritual, ya, karena boleh saja mereka fit secara fisik dengan olahraga dan sebagainya, tapi tidak bisa menjamin juga spiritualnya, moralnya itu bisa fit. Nah, kemudian lanjutan doa ini, wal kasli, kita mohon kepada Allah dari al kasli, perasaan malas. Jangankan orang yang malas, ya, orang yang bersungguh-sungguh saja dalam bekerja, ya, dalam beraktivitas, belum tentu hasilnya maksimal. Betul. Apalagi mereka yang mau maaf dibayang-bayang perasaan malas. Jangan, capek kak, malas kak, tidak bisa dan sebagainya. Tidak bisa. Orang yang bersungguh-sungguh saja sudah planning yang matang, perencanaan yang matang dengan tabel dan sebagainya. Ini yang harus saya lakukan. Hasilnya belum tentu maksimal. Apalagi mau maaf mereka yang santai-santai, enjoy life, nikmati hidup. Ya, Nikmati hidup. santai sajalah. Ya kan? Iya. Ya, belum tentu, apalagi yang malas seperti itu. Nah, makanya lagi-lagi kita memohon kepada Allah dijauhkan dari perasaan lemah, terutama lemah spiritual, dan juga lemah secara dibayang perasaan malas. Kemudian lanjutan doanya, wa'udzubika minal bukhli wal jubni. Ya Allah, aku berlindung juga kepadamu dari bakhil dan pengecut. Ya. Ini juga kita memohon kepada Allah, terutama diuji bagi mereka yang diberikan kelebihan harta, dijauhkan dari perasaan bakhil, ya, karena banyak orang merasa bahwa wah, saya sudah mencari sekian tahun harta saya ini, mengumpulkannya bertahun-tahun dan menjaganya, tiba-tiba harus saya keluarkan banyak pula, misalnya gitu kan, harus saya sedekahkan, zakat dan sebagainya. Ini penyakit juga. Ya, padahal tidak ada ceritanya. Coba kita cek, apakah ada kisah orang yang karena gemar berderma, gemar menolong, gemar bersedekah, berinfak, mengeluarkan sebagian hartanya itu jatuh bangkrut. Tidak ada. Yang ada bahkan dari zaman dulu, ya, si Qarun itu, ya, si Qarun itu adalah orang yang sangat kaya, ya, yang kita kenal dengan harta karun itu. Betul. Kan, ya, karena dia bakhil, tidak mau keluarkan hartanya, ya, dia katakan, saya dapatkan ini karena kemampuan saya, tidak ada campur tangan Tuhan. Betul. Dia katakan kepada Nabi Musa, oke, apa yang terjadi? Allah hancurkan hartanya itu dia. Ya kan? Timbul. Tidak ada sejarahnya orang yang karena suka berderma itu jadi bangkrut. Ya, yang justru banyak adalah mereka yang bakhil, Allah angkat hartanya. Apa sih yang Allah tidak bisa lakukan? Ya, demikian pula orang yang sering berderma, ya, mereka tambahkan bahkan hartanya itu. La in syakartum la azidannakum, kata Allah, seandainya sekiranya kalian termasuk hamba yang pandai bersyukur, la azidannakum, akan aku tambahkan.
Wala in kafartum, namun jika kalian termasuk orang yang tidak pandai bersyukur, inna adzabi lasyadid, ingatlah azabku sangat pedih. Banyak kisah-kisah sebelumnya. Enggak usahlah jauh-jauh dari kisah-kisah zaman dulu. Ya, mungkin mohon maaf di sekeliling kita ada orang mungkin tipikal orang yang diberikan kelebihan harta, tapi dia kikir. Coba saya kita lihat. Mungkin hartanya tidak akan dihilangkan, tapi mungkin kebahagiaannya, ya penyakit mungkin, ya kan, salah menjangkit dan sebagainya, sehingga dia harus berobat. Wah, bukan di rumah sakit biasa, tapi ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia dan sebagainya. Harta lagi dikeluarkan. Artinya harta yang selama ini mereka kumpulkan, ujung-ujungnya keluar hanya untuk pengobatan lagi. Baik, karena waktu kita tidak banyak, kita lanjutkan doanya. Wa'udzubika min ghalabati dain. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari permasalahan utang piutang. Inilah tadi yang dihadapi oleh sahabat Abu Mama. Wa qahri rijal, dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penguasaan orang lain atas diri ini. Maksudnya, kalau ternyata kita ini adalah seorang bawahan, ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dilindungi dari atasan yang zalim, ya, atasan yang selalu mengarahkan hal yang negatif dan sebagainya. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa sekalian, kalau kita cermati hayati kandungan dari doa ini. Pertama, meminta kepada Allah dijauhkan dari perasaan sedih, susah. Ya, kemudian yang kedua, dijauhkan dari perasaan sedih, kemudian lemah, malas, kemudian bakhil, pengecut, kemudian dijauhkan dari permasalahan utang piutang. Coba kalau kita maknai doa ini, setelah diamalkan oleh Abu Umamah, dia kan orang Arab ya pastinya ya, paham doa itu. Kalau kita kan mencerna dulu, apa artinya ini. Dia ketika diajarkan Rasulullah langsung masuk. Karena itu bahasa Arab. Ya, sama kalau kita ajarkan dalam bahasa Indonesia, langsung otomatis masuk. Meresap sanubarinya, kemudian dia amalkan, ya, minta kepada Allah mungkin di keheningan malam berdoa. Apa yang terjadi? Yang tadinya mentok, blank, apa tidak ada ide dan sebagainya, Allah berikan petunjuk. Bisa saja misalnya dalam bentuk yang tadinya malas keluar, ya kan, tiba-tiba dia jalan-jalan keluar, ketemu dengan orang. Ya, kemudian orang itu dia berbicara, karena dia mungkin sudah merasa bahwa Allah akan menolong saya, akhirnya dia merasa senang, senyum kepada orang, ya kan? Diberikanlah di situ peluang oleh Allah, dipertemukan dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, ya mungkin ada usaha, ada bisnis peluang, sehingga transaksi terjadi dan sebagainya. Nah, mengapa orang tua dulu mengatakan, nak, keluarlah kau pagi-pagi, ajak mau tinro, kau elai, jangan tidur di pagi hari, keluar. Kenapa? Karena bisa saja ketika kita keluar, banyak orang kita temui, dan di situ mungkin ada peluang, ada kesempatan. Ya, tapi kalau misalnya kita sedih, banyak masalah, cenderung tinggal di rumah, merenung di kamar, ya kan? Sehingga tidak ada kesempatan untuk mendapatkan peluang itu. Nah, jadi sangat logis sebenarnya mengapa Abu Umamah itu bisa diberikan kesempatan oleh Allah, solusi melunasi utang-utangnya. Kalau kita lihat rentetannya, kira-kira dibukalah ya pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu pintu dalam bentuk kreativitas? Apakah itu bentuk rezeki dari orang lain? Ya, ataukah pintu-pintu yang lain sehingga menggerakkan dirinya untuk beraktivitas, bekerja, berbuat, sehingga berdatanganlah peluang itu, berdatanganlah rezeki itu, sehingga permasalahan yang konteksnya tadi itulah utang piutang diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kalau misalnya mau maaf ada di antara pemirsa sekalian punya masalah utang piutang misalnya, silahkan diamalkan doa ini. Atau kalau misalnya mau maaf ada yang punya masalah resah, galau, kemudian punya masalah dengan sahabat, tetangga, pekerjaan mungkin, ya tidak ada salahnya kita amalkan doa ini. Toh ini datangnya dari Rasulullah SAW, dan toh ini sebagai wasilah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha Kuasa, Maha Pemberi rezeki, Maha Pengurus segala sesuatunya. Jadi mintalah kepada Dia. Kita punya masalah dengan pekerjaan misalnya, konflik dengan atas dan sebagainya, maka siapa yang bisa memberikan solusi? Mungkin kita andalkan, saya cerdas, saya bisalah
saya punya keahlian sebagainya. Oke, tapi di kondisi tertentu mungkin ada hal-hal non teknis yang kita mentok. Misalnya, bagaimana kalau misalnya atasannya tidak suka sama kita, karena mungkin kita termasuk orang yang sok-sok pintar dan sebagainya tuh, ya mungkin itu kesalahan kita. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dari dua itu mengubah. Apa susahnya Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang sekitar kita kan, yang tadinya mungkin mau maaf negatif, ya berubah jadi positif. Ya, Orang bilang toksik. ya kan? Ya, dengan anak misalnya dan sebagainya, banyaklah. Dan mau maaf, ya kita berada di zaman yang serba kompleks sekarang ini. Ya, banyak masalah yang kita hadapi, bukan hanya masalah ekonomi, ya masalah sosial, ya masalah keluarga, hukum dan sebagainya. Hampir semua lini kehidupan kita itu penuh dengan masalah. Itu yang kita hadapi sekarang. Jadi kalau hanya mengandalkan kemampuan kita, logika kita, skill kita, pengetahuan kita, mohon maaf itu tidak cukup. Kita harus sekarang libatkan kekuatan yang lebih powerful, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mengapa ini penting? Karena ternyata dalam kehidupan kita itu, ya bukan cuma aspek raga yang kita punya, tapi ada juga aspek spiritual. Dan itu juga perlu disuapi. Bolehlah kita pesan food dan sebagainya kan, sejalisnya apapun itu minuman yang serba instan dan serba mudah sekarang, kalau itu kebutuhan fisik kita bolehlah, tapi pertanyaannya berapa seringkah kita food untuk spiritual kita, ya berapa kalikah kita misalnya pesan order untuk spiritual kita. Ya. Jangan-jangan secara fisik kita sudah kenyang, tapi lapar, haus spiritual kita ini. Dan kalau spiritual kita ini sudah lemah, maka itu akan menggerogoti fisik kita. Mudah kita stres, mudah kita sakit dan sebagainya karena spiritual kita yang diserang. Ya, itu mungkin pertanyaannya. Iya, silakan. Pertanyaannya kemudian Ustadz, mohon maaf izin. Ini kan tadi kita bahas spiritualnya ini perlu diberikan asupan juga ya pemirsa di rumah. Mungkin kita berpikir bagaimana sih menyuplai asupan dalam spiritual itu tadi yang kita maksud. Kemudian dari amalan tadi, sebaiknya kapan kita bisa mengamalkan amalan doa yang diberikan Rasulullah kepada Abu Umamah ataupun kepada pemirsa di rumah, tentunya untuk umatnya ya, secara kompleks. Mungkin bisa dijelaskan itu dulu Ustaz. Tadi di hadis disebutkan bacalah asbahta di pagi hari atau subuh hari, wa amsait dan di sore hari. Oh, jadi amalannya. Saya biasa mengamalkan ini biasanya habis salat subuh. Jadi rangkaian zikir setelah salat subuh itu saya masukkan ya Allah. Saya baca doa ini, kemudian sorenya itu biasa habis salat maghrib. Ya, jadi saya habis salat maghrib saya baca doa ini juga. Jadi di konteks ayat hadis ini, kisah ini memang kita disuruh oleh Rasulullah membacanya di sore dan di pagi hari. Jadi kita amalkan di sore dan di pagi hari. Karena mengapa mungkin pagi? Pagi adalah awal siang, awal hari. Memulai hari. Mengapa sore itu menjelang malam? Ya, jadi harapannya awalilah hari kita dengan doa ini. Kemudian awalilah malam kita dengan doa ini. Sehingga baik itu siang atau malam selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait dengan suplemen untuk spiritual, dalam Islam jelas kita punya rukun Islam, ya, di mana kita diwajibkan untuk sholat, ya, kemudian juga puasa, zakat, ibadah dan sebagainya. Cuma mungkin pertanyaannya adalah seberapa powerfulkah kita memahami ritual ibadah kita itu? Seberapa dalamkah kita memahami ritual ibadah yang kita lakukan? Ya, mohon maaf, orang yang sholat mungkin yang hanya sekedar melepas kewajiban, ya, yang penting puraka mas sempajang, selesai kewajiban saya, itu akan sangat berbeda nanti dampaknya ketika menjadi kebutuhan. Artinya, wah, mau lagi sholat, ya Allah, saya mau sholat, apakah itu sholat zuhur misalnya. Ketika sholat itu betul dia nikmati sholatnya, dia pahami maknanya. Ya, ketika sujud misalnya, bukan hanya sekedar meletakkan dahi kita di lantai, tapi ada makna di situ bahwa ya Allah, saya ini tidak ada apa-apanya. Saya ini rendah, saya merendahkan kepala saya sebagai simbol, ya,
manusia, kekuatan manusia ada di kepala kita Iya. kan. Coba kalau kepala tidak ada kan. Sebagai simbol kekuatan manusia ada di kepala, otak dan sebagainya. Ya, saya tundukkan di hadapan-Mu ya Allah. Artinya kita merendahkan diri bahwa ya Allah, saya tidak ada apa-apanya ini. Jadi feeling, perasaan itu yang harus kita tanamkan. Jadi bukan sekedar sujud subhanallah, saya bilang, enggak. Itu ketika sholat ya misalnya. Ketika misalnya puasa tidak hanya sekedar menahan lapar, haus dan sebagainya. Kalau cuma itu orang semua pun bisa. Nah, tapi puasa yang diharapkan adalah puasa yang betul-betul bisa mentraining kita bahwa ternyata saya harus sabar di sini, belajar menahan, ya belajar menahan. Apa yang ditahan bukan hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan tidak boleh berkata kotor, tidak boleh bergosip, ya tidak boleh berdusta dan sebagainya, memfitnah sebagainya. Itulah makna esensi dari ibadah puasa itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mengapa banyak orang yang maaf dia muslim, dia sholat, dia puasa tapi korupsi. Iya sih. Tapi dia begini, dia begitu. Kok tidak mencerminkan? Pertanyaannya mungkin adalah bukan salatnya, bukan muslimnya ya, bukan ibadahnya yang salah mungkin, tapi cara dia mempraktikkan ibadah itu. Ya, mohon maaf tadi saya bilang mungkin salatnya hanya sekedar salat, ya lepas kewajiban, puasa dan sebagainya, ya, tapi tidak ada nilai yang mereka dapatkan dari ibadah itu. Betul kita salat, tapi setelah salat apa ada dampaknya misalnya? Baca Quran misalnya, apa dampaknya setelah baca Quran? Ya, apalagi banyak orang mau maaf nanti ramai-ramai beribadah, misalnya di bulan suci Ramadan. Betul, iya sih. Pertanyaannya setelah Ramadan, seolah-olah mereka mengatakan goodbye. Selesai. Selamat tinggal Quran, selamat tinggal misalnya salat tahajud, salat lail. Itu kan sama halnya dengan orang yang bukan mengkhianati, mungkin terlalu kasar ya, tapi mempermainkan. Jangan kepada Allah, kepada malaikat saja mempermainkan. Oh, kamu mau rajin ibadah hanya Ramadan ya? Kan begitu kira-kira. Coba kalau kita punya atasan, ya nanti di momen tertentu saja kita patuh kepadanya, tapi di momen yang lain, tidak ada jadi ya. Nanti ketika di hadapannya misalnya kita mau, iya Pak, iya Bu, iya dan sebagainya. Tapi ketika di belakangnya tidak ada ya, kita jangan mendadak. Itu kan sama halnya seperti itu. Hanya misalnya serius beribadah di momen tertentu, tapi di momen yang lain mereka cuek dan sebagainya. Idealnya adalah kapanpun, dimanapun kita berada, haruslah selalu terkoneksi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menitipkan kepada jamaah ini, saya dapatkan dari sahabat juga, bahwa ini, tapi ini berat. Dia katakan kepada saya, Yusuf, cobalah praktikkan ini. Ingatlah Allah dimanapun kamu berada. Maksudnya bagaimana? Mengingat Allah itu tidak dibatasi oleh zikir yang jumlahnya sekian-sekian, tapi cobalah ingat Allah dalam keadaan berkendara, ingat Allah dalam keadaan makan, ingat Allah, bahkan dalam kondisi berbicara pun ya kita seharusnya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga asupan nutrisi itu selalu masuk ke dalam spiritual kita. Jadi misalnya mau naik motor, berapa di antara kita kira-kira kalau mau naik motor atau naik kendaraan itu baca doa? Berapa di antara kita ketika misalnya mengendarai motor kita, mobil kita itu baca zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan-jangan kita hanya berzikir ketika setelah sholat, jangan-jangan kita hanya berzikir ketika ada masalah. Nah, tapi ketika kondisi tenang, bahagia, kita terkadang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berat sebenarnya. Bagaimana mengingat Allah tidak terlepas oleh ruang dan waktu, tapi itulah esensi dari asupan terbaik untuk spiritual kita. Itu ranahnya levelnya lebih tinggi lagi. Mungkin di momen kesempatan yang lain kita akan mengkaji terkait dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak amalan-amalan zikir yang bisa kita praktekkan. Intinya pemirsa sekalian, kajian kita pada kesempatan kali ini adalah mari kita coba amalkan, praktekkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita melalui sahabat Abu Mama. Mudah-mudahan dengan doa ini bisa kita dapatkan solusi dari permasalahan apapun yang kita hadapi saat ini. Nah, doanya bisa kita searching lah di internet banyak, ya di googling bisa doa
dimudahkan urusan. Tapi kalau konteksnya doa tadi itu doa dimudahkan utang piutang, itu langsung muncul. Dan banyak ustadz yang sudah membahas ini di YouTube banyak. Cuma yang ingin saya sampaikan terakhir adalah doa itu akan sangat lebih efektif apabila didalami dulu maknanya, diresapi maknanya, sehingga kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul kita hayati maknanya, sehingga itu langsung meresap ke dalam hati sanubari kita, sehingga insya Allah itu koneksinya dengan Tuhan itu cepat, ya. Karena doa yang dalam itu akan sangat mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang doa yang asal kita baca saja. Ya, itulah mengapa orang-orang tua dulu kita itu doanya diterima cepat Allah Subhanahu wa taala karena keyakinannya. Ya, ketika diajarkan sama orang tua kita dulu, baca ini nak, itu langsung kita amalkan dan yakin itu insyaallah. Tapi tantangannya sekarang di era yang serba logis ini kan, apa sih doa itu? Enggak lah. Ya, biar apapun kau baca doa tapi kalau kau tidak yakin, ya, atau misalnya kamu tidak berusaha, tidak bisa juga. Nah, cuma kan terkadang kita sudah berusaha, ya, kita manfaatkan kemampuan logika kita, pengetahuan kita, tapi ternyata tidak semuanya juga bisa selesai. Maka kita sandarkan sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa ini. Betul ya. Oke, terima kasih banyak Ustaz, luar biasa. Mungkin itu sebagai closing statement atau mungkin masih ada yang mau disampaikan pesan terakhir lah untuk pemirsa di rumah sebagai pesan lah. Oke, sebagai penutup pada kajian kali ini, saya lagi mengutip sebuah pepatah dari bahasa Bugis. Life is full of colorful. Ya, maaf Bu Dewi. Saya backgroundnya bahasa Inggris. Jadi pantas banyak bahasa Bugisnya ya. Bugisnya. Kalau Ibu Ika dan yang lain biasa saya berbahasa Inggris. Jadi hidup ini penuh dengan warna. Artinya apa? Kalau kita hidup dalam satu warna saja, maka tidak akan ada kenikmatan, tidak akan ada tantangan. Hidup akan boring, akan bosan. Coba bayangkan kalau misalnya ruangan ini hanya warna hitam saja, ya, tidak ada warna yang lain, akan bosan kita. Ya. Artinya apa? Kalau Anda mengharapkan hidup ini enak semuanya, maka tidak akan terasa nikmatnya enak itu. Coba bayangkan, nikmatnya sehat kapan? Ketika sakit. Ketika sakit ya. Ya kan? Nikmatnya kenyang kapan? Ketika lapar. Ketika lapar. Hanya akan kita rasakan nikmatnya makan itu ketika kita pernah merasakan lapar. Kita hanya akan merasakan nikmatnya sehat itu kalau kita pernah sakit. Betul. Mereka yang tidak pernah merasakan sakit, ya tidak akan merasakan nikmatnya sehat. Mereka yang tidak pernah merasakan lapar, tidak akan merasakan nikmatnya kenyang. Nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dulu, baru kita akan merasakan nikmatnya setelah ujian itu. Satu ayat, Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian, dalam surah Alam Nashrah ada satu ayat yang Allah ulangi ayat 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Satu ayat. Diulang lagi. Inna ma'al usri yusra. Pertanyaannya, ngapain Allah mengulang sampai 2 kali? Apakah sekali tidak cukup? Sudah cukup. Nah, kata ulama, mengapa Allah mengulang ayat ini sampai 2 kali? Ingin menegaskan kepada kita hambanya, wahai hambaku, yakinlah bahwa setiap permasalahan yang kamu hadapi, kesulitan yang kamu hadapi, akan didatangkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma kita harus menggoda Allah, merayu Allah, memohon kepada Allah. Ini tidak semua orang bisa. Tidak mau semua orang mampu merayu Allah, meminta kepada Allah. Nah, makanya dengan wasilah doa ini, mudah-mudahan salah satu rayuan kita kepada Allah, permohonan kita kepada Allah, merengek kepada Allah, ya Allah, saya punya masalah ini, mohon berikan solusi dengan mengamalkan doa ini. Itu mungkin. Oke, luar biasa Ustaz. Terima kasih banyak ya suguhannya pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Nanti setelah ini jangan Anda pergi dulu, putar kembali live streamingnya, pelajari apa tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Kita hafal bersama-sama, kita amalkan doa untuk memudahkan segala urusan, apalagi masalah utang piutang tadi ya. Oke, baik. Pemirsa, kita tiba di penghujung acara. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustadz Muhammad Yusuf SPD MPD sudah hadir memberikan
memberikan suguhan yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa kita petik hikmah dan maknanya. Baik, saya Dewi Sartika pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.